Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Terima kasih udah klik video ini dan terima kasih bagi kawan-kawan yang subscribe channel ini. Karena dengan kawan-kawan subscribe, insya Allah kita akan membagikan info-info tentang seputar dunia pertanian. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas apa saja sih yang perlu disiapkan dan apa saja yang harus dilakukan setelah kita menanam dan sebelum menanam ubi jalar. Nah kawan-kawan, ini ubi jalar saya udah sekitaran 1 bulanan ditanam. Alhamdulillah udah mulai subur tuh. Nah ini ada ubi cilembu tuh, ada beberapa varietas yang saya tanam. Nah untuk apa saja sih yang harus diperhatikan jika kita menanam ubi jalar ini? Yang pertama adalah pengolahan lahan. Jadi lahan memang tanahnya harus benar-benar kita gembur. Nah, gembur, kita cangkul, kita bolak-balik tanahnya. Jadi penggemburan tanah sangat berpengaruh terhadap pembesaran umbi pada ubi jalar tersendiri ya. Karena kalau tanahnya padat, umbi yang tumbuh pada ubi jalar akan lambat membesar ya. Nah yang kedua adalah yang harus diperhatikan bagi kawan-kawan yang ingin menanam ubi jalar, yaitu pemberian pupuk dasar. Nah sebenarnya untuk ubi jalar ini sendiri supaya umbinya nanti tumbuh besar secara maksimal, yang harus diberikan adalah pupuk juga ya. Jadi sekalian kita mengolah tanah, lebih bagus lagi disiapkan dikasih pupuk juga. Pupuk yang digunakan untuk ubi jalar ini sendiri bisa menggunakan SP dan KCL dan pupuk organik seperti pupuk kandang ya. Nah kebetulan di lahan kita ini kemarin kita tidak menggunakan pupuk kandang dan pupuk kimia SP atau KCL, dikarenakan ini bekas tanaman cabai yang kita rasa masih banyak pupuk di tanah ini, jadi tidak kita tambahkan untuk menghemat budget. Nah itu masalah pupuk ya. Kemudian untuk menanam ubi jalar ini yang ketiga yang harus diperhatikan adalah cuaca ya. Bagusnya untuk menanam ubi jalar ini di penghujung musim hujan. Mengapa di penghujung musim hujan? Dikarenakan ubi jalar ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan umbinya pada saat curah hujan yang sangat rendah. Jadi apabila kita menanam ubi jalar di curah hujan yang sangat rendah, umbinya itu cepat besar dan pertumbuhan dari pohonnya ini, pohon ubi jalarnya ini sendiri tidak akan cepat gitu ya. Jadi lebih fokus kalau seandainya curah hujan rendah, tanaman ubi jalar ini sendiri akan berfokus pada pembesaran umbi. Nah kalau seandainya pada curah hujan yang sangat tinggi dan kita menanamnya di awal musim hujan, biasanya tanaman ubi jalar ini sangat rimbun daun ya. Terus rimbun daun dan umbinya biasanya kecil seperti itu. Apabila kita menanam ubi jalar, intinya harus di penghujung musim hujan. Bisalah seandainya 2 bulan sebelum kemarau gitu. Nah 2 bulan sebelum kemarau kan biasanya tingkat curah hujannya gak terlalu rendah. Termasuk kita ini ya, ini agak di penghujung musim hujan. Kawan-kawan mungkin bisa hitung-hitung sendiri ya. Nah kemudian yang keempat ya kalau gak salah, yang harus diperhatikan saat kita perawatan ubi jalar ini sendiri, yaitu pembolak-balikan tanaman ubi jalar ini sendiri, cabang-cabang tanaman seperti ini. Nah ini setiap seminggu sekali harus kita kontrol, jangan sampai cabang ubi jalar ini sendiri menjalar ke mana-mana. Mengapa seperti itu? Karena akar ubi jalar ini sendiri tidak akan berfokus pada pangkal batang yang kita harapkan umbinya akan besar di situ, dan dia akan kemana-mana seperti ini. Dia tidak akan terpusat di akar batang dan dia akan
seperti ini. Dan ini biasanya timbul umbi juga. Kalau seandainya ini kemana-mana, bisa dipastikan umbinya tidak akan maksimal ya. Jadi kita perlu pengontrolan untuk perawatannya. Kita kontrol seminggu sekali. Kalau memang sudah menjalar-jalar seperti ini, nah ini kita silakan seperti ini. Nah, kita buat aja seperti ini ya. Terus, jadi seminggu sekali kita kontrol seperti itu. Dan kemudian yang harus diperhatikan yang kelima kalau nggak salah ya, yaitu penyiangan gulma. Nah, penyiangan gulma ini tanaman apa saja sih yang semua harus kita bersihkan dari gulma ya. Nah, karena gulma ini bisa menyerap nutrisi yang ada pada bedengan yang kita khususkan untuk menanam ubi jalar ini. Di ubi jalarnya bisa memaksimalkan unsur hara yang ada di bedengan yang udah kita buat. Ini udah 1 bulanan lebih, alhamdulillah udah beberapa varietas, dan ini bakal kita videokan perkembangannya. Jadi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe karena nanti bakal kita update lagi videonya. Oke, mungkin segitu aja ya video saya kali ini mengenai apa saja yang harus diperhatikan dalam perawatan. Oh ya, yang saya lupa, untuk penanaman sendiri yang harus diperhatikan, maaf ya ini tambahan, adalah stekannya ya, stek atau bibitnya sendiri harus bagus ya. Kalau bisa dicari bibit stek yang memang bagus, nggak ada rusak-rusak, maksudnya nih, nah yang gemuk-gemuk gini yang bagus ya. Jadi bibit sendiri sangat berpengaruh. Bibit yang bagus akan mempengaruhi keberhasilan dan tingkat kemaksimalan dari ubi jalar itu sendiri ya, maksudnya tingkat umbinya. Oke, segitu aja video saya kali ini. Semoga video singkat ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.